بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في الله، عزني الله وإياكم. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung pelajaran kita, yaitu memahami Al-Quran atau memahami Al-Quran secara harfiah. Dan insyaAllah Ta'ala ini merupakan kelas yang terakhirlah bagi kita. InsyaAllah kita akan habiskan, kita akan tamatkan pada hari ini insyaAllah Ta'ala, sebab dia cuma sedikit saja berkaitan dengan Al-Quran. Lebih banyaknya dia lebih berkaitan dengan ilmu nahwu dan saraf. Nanti mungkin ada beberapa yang tidak perlu dijelaskan, silahkan rujuk kembali dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Adapun tentang kalimat-kalimat dalam Al-Quran ini kita sudah pelajari bersama, tentang kata fi'il, sandi kata, ataupun tentang isim-isim yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dan sebagainya. Kita sudah mempelajarinya, kita tinggal mempraktekannya. Kita tinggal mempraktekannya ketika kita membaca Al-Quran. Apa makna ini, apa maknanya kalimat ini, dan sebagainya. Baik. Pada kali ini muka surat yang ke-60. Muka surat 60 ini yaitu berkaitan dengan nota pengukuhan tambahan binaan bahasa Arab. Ini sebagai catatan tambahan saja ya, dalam pelajaran kita nih. Ini sebagai tambahan saja. Nah, sebenarnya yang kita pelajari di sini adalah berkaitan dengan dengan ilmu nahwu. Jadi nanti silakan refer balik, tengok balik, pelajari balik tentang penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan ini dalam kuliah yang lain, ataupun rujuk dalam kuliah nahwu dan sebagainya, ataupun boleh rujuk dengan kelas-kelas saya sebelum nih, kelas-kelas yang berkaitan dengan nahwu asas, nahwu pertengahan, dan nahwu lanjutan. Oke. Perkataan yang membentuk sesebuah ayat dalam bahasa Arab terbagi ke dalam 3 bentuk. Ini sebenarnya belajar tentang bahasa Arab lah. Di antaranya adalah isim. Dalam bahasa dalam bahasa Inggris disebut noun. Fi'il adalah verb, and huruf adalah preposition ataupun conjunction. Ya. Ini merupakan 3 komponen utama yang disebutkan dalam Al-Quran. Ataupun 3 komponen ini merupakan satu rangkaian dalam susunan ayat. Apabila kita berucap ataupun berkata, maka perkataan kita itu tidak akan lari daripada 3 komponen ini. Isim, fi'il, huruf. Mesti melibatkan 3 komponen ini. Sama, susunan ataupun ayat-ayat Al-Quran secara umumnya terdiri daripada 3 kalimat saja. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, kalau diperincikan di sini, al-kalimat itu ada 3, ada isim, fi'il, huruf. Penjelasannya nanti boleh tengok dalam kuliah ilmu nahwu ya.
Yang pertama isim ataupun kata nama. Contoh masjidun kita dah tahu dah. Fi'il kata kerjanya contoh nasarah kita dah belajar. Hurufun kita dah belajar semua. Ini sebagai ulang-ulang kaji lah. Perlu diingat bahawa istilah kata nama, kata kerja dan kata tugas seperti yang kita kenal dalam tata bahasa Melayu tidak dapat sepenuhnya dengan pengertian isim, fi'il dan huruf dalam tata bahasa Arab Al-Quran. Jadi dalam bahasa Arab ini nih, ya memang secara garis besarnya samalah penyusunan dia dengan bahasa Melayu. Cuman tidak sepenuhnya penyusunan dalam bahasa Arab ini disamakan dengan bahasa Melayu. Ada dia sedikit berlainan. Oke, kemudian muka surat 61, rangkaian kata-kata murakkab. Nah, sekarang kita belajar rangkaian kata-kata murakkab. Maksudnya dua kata yang digabungkan, yang disusunkan. Nah, contoh kita nih, secara murakkab itu apa? Sesuatu yang tersusun. Nah, ini ada buku. Ada buku 1, buku 2, kemudian ada Al-Quran. Apabila ini disusun, ini disebut murakkab. Tersusun. Murakkab. Kalau kita hanya pegang satu ini, tak disebut murakkab. Nah, kalau kita pegang sekaligus 3 buku ini disebut murakkab. Tersusun. Ini saya bagi contoh aja. Oke. Yang pertama, rangkaian kata-kata murakkab. Ya, sama ada yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab yang lain. Ada hadis ataupun kitab-kitab. Mesti kalau ada rangkaian kata yang disebut murakkab, yang mesti yang pertama adalah ianya adalah sifat dan mausuf. Ini rangkaian kata-kata yang disusun ataupun tersusun. Oke. Sifat dan mausuf. Ataupun sifat dan yang disifati. Sifat itu adalah sifat, mausuf pun yang disifati. Biasa pula dinamakan dengan na'at dan man'ut. Na'atun wa man'utun. Nama lain daripada sifat dan mausuf adalah na'at dan man'ut. Sifat itu na'at, mausuf adalah man'ut. Jadi kita boleh memilih. Sama ada kita nak menggunakan istilah sifat mausuf ataupun na'at dan man'ut. Kalau kita menggunakan istilah na'at, berarti yang disifati disebut man'ut. Kalau kita mau menggunakan istilah sifat, berarti yang disifati itu disebut mausuf. Macam contoh dalam bahasa Melayu, buku yang besar itu, ataupun buku yang berwarna kuning itu, ataupun selainnya, makanan yang sedap itu, jadi makanan disebut sifat, makanan disebut mausuf, yang sedap itu disebut sifat. Jadi makan itu disifati, mausuf. Sifat dia adalah sedap. Nah, kalau kita tak nak sebut sifat kita, makanan itu adalah na'at. Makanan itu adalah man'ut. Dan sedap itu adalah na'at. Boleh kita pilih dua cara ni lah. Kata yang pertama dinamakan mausuf dan man'ut, yang disifati. Sedangkan kata selanjutnya adalah sifat ataupun na'at. Mausuf dan sifatnya harus sama dalam hal muzakkar dan muannas. Sifat dan mausuf, sifat dan mausuf ni dia mesti sama jenis isimnya, sama ada muzakkar dan muannas. Kalau mausuf itu muzakkar, maka sifatnya juga muzakkar. Kalau kalau sifatnya itu muannas, maka sifat dia muannas. Macam mana kita tahu ataupun cara mempelajarinya? Silakan tengok dalam dalam kajian ataupun kuliah nahwu. Ustaz Azhar Hidayat Sandalim insyaallah ada dijelaskan ni. Kalau anda dah jelaskan dalam buku 2 ataupun buku 1, tengok. Ya, kemudian mufrad musanna dari segi bilangan. Jika mausuf itu bilangannya 1, maka sifatnya juga 1. Jika mausuf itu bilangannya 2, maka sifat itu juga 2. Apa contohnya? Banyak contohnya. Jama' ataupun nakirah. Ataupun ma'rifat. Ya. Nakirah ataupun ma'rifat. Kalau mausuf nakirah, maka sifat dia nakirah. Kalau mausuf ma'rifat, maka sifat dia ma'rifat. Jadi bila mausuf dalam bentuk muzakkar, musanna,
dan ma'rifah misalnya, maka sifatnya pun harus dalam bentuk muzakkar, musanna dan ma'rifah. Penjelasan ini silakan tengok dalam at-tawabi, at-tawabi tentang sifat nih. Sifat ini dalam ilmu nahwu dijelaskan dalam bab tawabi, yaitu isim yang i'rab i'rab isim yang mengikut kepada i'rab sebelumnya. Ini disebut tabi. Di antaranya sifat mausuf ada badal, kemudian ada apa lagi? Ada ataf, kemudian ada taukid. Perhatikan contoh-contoh berikut. Kitabun jadidun. Kitab yang baru. Kitabun jadidun, kitab yang baru. Kitabun ini adalah mausuf, isim yang diberikan sifat. Jadidun ini adalah sifat. Ya, jadidun adalah sifat. Ya. Kedua-dua mausuf dengan sifat ini sama. Dalam bentuk isimnya sama. Kitabun jadidun, keduanya sama-sama mudzakkar. Kedua-duanya sama-sama mufrad. Kedua-duanya sama-sama nakir. Oke, contoh yang kedua. Al-Qur'anul Karim. Al-Quran yang mulia. Al-Qur'anu mausuf yang disifati. Al-Karimu sifat. Kedua-dua isim ini ma'rifat. Al-Qur'anu ma'rifat sebab dia ada alif lam. Al-Karimu ma'rifat. Kedua-duanya mufrad. Al-Qur'anu satu, Al-Karimu satu. Satu Quran kan? Kedua-duanya ini adalah muzakkar. Bentuk lelaki. Al-Qur'anu isim muzakkar, Al-Karimu sifat Al-Qur'anu isim muzakkar, Al-Karimu juga isim muzakkar. Sifat mausuf yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-qawmal fasiqin. Orang-orang yang fasik. Al-qawm ini kedudukannya adalah mausuf yang disifati. Kaum itu. Al-fasiqin yang fasik. Al-fasiqin ini jadi sifat daripada perkataan kaum. Al-qawm ini adalah jamak, maka sifatnya di sini adalah jamak. Ya. Ajrun azim, pahala yang besar, pahala yang agung. Ajrun mausuf, azimun sifat. Imra'atan mu'minatan, perempuan yang beriman. Imra'atan mausuf, mu'minatan sifat. Qaulan, perkataan ma'rufan yang baik. Qaulan mausuf, ma'rufan sifat. Bil hayati dunya, al hayati mausuf yang diberikan sifat ad dunya, dunia yang bersifat duniawi. Ini adalah sifat kepada hayat. Al hayati kehidupan, ad dunya yang bersifat dunia. Al jahiliyatil ula, al jahiliyati mausuf, al ula yang dahulu, perbuatan jahiliyah yang dahulu. Oke, itu adalah rangkaian murakkab. Ya, susunan daripada dua isim. Ya, kalimat yang disusun daripada dua isim, yaitu yang pertama sifat dan mausuf. Oke, yang kedua mudhaf dan mudhaf ilaih. Sifat dan mausuf ini banyak dijumpai dalam Al-Qur'an. Cuma kata saya tadi, kalau kita nak memahami tentang sifat dan mausuf secara sempurna, maka rujuklah ilmu nahwu, penjelasan tentang ilmu nahwu. Ya. Yang kedua adalah rangkaian susunan kalimat, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Kata yang pertama dinamakan mudhaf. Mudhaf ni maksud dia adalah menggabungkan dua isim yang digabungkan. Isim yang pertama itu disandarkan ataupun digabungkan kepada isim yang kedua. Ya. Kata yang pertama dinamakan mudhaf, pada umumnya mudhaf itu nakirah. Ya, pada umumnya mudhaf itu ada nakirah. Sedang kata selanjutnya dinamakan mudhaf ilaih. Ya, jadi mudhaf ini adalah sandaran. Mudhaf ilaih yang dijadikan sebagai sandaran. Umumnya mudhaf ilaih adalah ma'rifat. Rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih itu sendiri sebagai satu kesatuan meskipun isim ma'rifat. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih tidak mesti sama dalam hal mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama'.
Ini beza dengan sifat. Meskipun mudhaf dan mudhaf ilaih ini adalah rangkaian susunan dalam kalimat, kedua-duanya antara mudhaf dan mudhaf ilaih ini tak semestinya, bahkan berbeza. Tak sama. Mudhaf boleh muannas, mudhaf ilaih boleh mudzakkar. Mudhaf boleh mudzakkar, mudhaf ilaih boleh muannas. Contoh dia, Kitabul Mudarrisi, buku guru itu, ya, kitabu kitab nakiro, al mudarrisi ma'rifat, guru itu. Apabila digabungkan dua perkataan ini, yang pertama kitabun, yang kedua al mudarrisu. Apabila dua perkataan ini digabungkan, kalimat yang pertama digabungkan kepada kalimat yang kedua menjadi kitabul mudarrisi, buku milik guru itu, ataupun buku guru itu, buku cikgu itu. Contoh lagi, banatu aliyin, anak-anak perempuan Ali. Banatu anak-anak perempuan, aliyin Ali. Asal dia banatun, kalimah yang pertama banatun, kalau yang kedua aliyun. Apabila dua kalimah ini digabungkan menjadi banatu aliyin, anak-anak perempuan Ali. Maksudnya anak-anak perempuan milik Ali. Oke, dari kedua contoh-contoh di atas terlihat bahwa mudhaf dalam keadaan nakirah, sedangkan mudhaf ilaih adalah isim ma'rifat. Dan mudhaf ilaih tidak mesti mengikut bentuk mudhaf dalam hal mufrad, musanna, jama' ataupun muzakkar dan muannas. Penjelas ini boleh tengok dalam kelas saya, yaitu kelas ilmu nahwu. Kalau tak silap isim-isim yang majrur, ya, isim-isim yang majrur. Di antaranya ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Boleh dicari nanti. Oke, kalimat sifat mausuf maupun mudhaf ilaih tetaplah dianggap sebagai jumlah ghairu mufidah, tidak kalimah yang ayat yang tidak sempurna. Contoh kullama rusad abdullahi jazaa'ul kafirin a'maluhum ashabun nar wa aksaruhum. Ini adalah bentuk mudhaf ilaih, mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih ini dia merupakan jumlah ghairu mufidah, yaitu ayat yang tidak sempurna, melainkan ia disebutkan dengan kalimat lain. Seperti Abdullah ini, hamba Allah. Hamba Allah ni, Abdullah ni dia tak disebut kalimat sempurna. Sebab dia tidak memberikan pengertian yang sempurna. Macam mana Abdullah ini boleh sempurna? Dia mesti disandingkan dengan perkataan lain, sama ada dengan kata fi'il ke ataupun jar majrur. Contoh, qala Abdullah, Abdullah telah berkata. Boleh, itu baru sempurna. Ataupun Abdullahi fil baiti ataupun fil masjid. Abdullah berada di dalam masjid. Itu boleh menjadi kalimat yang sempurna. Oke, syibhul jumlah. Syibhul jumlah, rangkaian kata yang diawali oleh huruf, yaitu partikel ataupun zarab, kata keterangan. Diikuti oleh kata isim, juga dikenali dengan nama syibhul jumlah. Syibhul jumlah, yaitu rangkaian kata yang diawali oleh huruf. Setiap kata yang diawali oleh huruf ataupun zarab, kata keterangan, keterangan tempat ke, keterangan waktu ke, itu disebut syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah. Ya, menyerupai ayat sempurna. Contoh dia. Contoh dia syibhul jumlah yang terdiri daripada jar majrur. Biasanya syibhul jumlah ini dia ada dua. Yang pertama terdiri daripada jar majrur, yang kedua adalah zaraf. Zaraf zaman ataupun zaraf makan. Ya, keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Contoh dia fi sabilih, di jalan. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Ini disebut syibhul jumlah. Karena ianya adalah jar majrur. Isim yang diawali oleh jar. Fauqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Ini merupakan syibhul jumlah. Sebab isim ini diawali oleh zaraf. Yaitu zaraf makan. Fauqa ibadih.
di atas hamba-hambanya. Minal muhtadin, sebahagian daripada orang-orang yang diberikan petunjuk. Ini disebut syibhul jumlah. Kenapa disebut syibhul jumlah? Karena isim ini diawali oleh huruf, yaitu huruf jar. Ala anfusikum indallahi alaikum. Penjelasan tentang syibhul jumlah, kalau tak silap ada dalam kelas saya, kelas buku nahwu yang kedua kalau tak silap. Tengok nanti, boleh dicari tentang penjelasan syibhul jumlah. Ada khabar ada khabar mufrad, ada khabar ghair mufrad. Nanti dijelaskan tentang syibhul jumlah ni. Oke. Sekarang kita pindah kepada berikutnya, muka surat 63. I'rabi fi'lil mudhari. I'rab fi'il mudhari. Oke. Ada soalan? Ustaz, kalau wal asri? Wal asri sama. Wal asri ini juga disebut sebagai syibhul jumlah. Wal asr demi masa. Wal asri demi masa. Ini pun juga disebut sebagai syibhul jumlah. Kenapa? Karena al-asr ini adalah isim yang diawali oleh kata huruf. Kata huruf dia adalah huruf wa. Ini disebut huruf qasam. Huruf sumpah. Yes, huruf qasam, huruf sumpah. Wal-asr. Ini disebut syibhul jumlah. Sebab isim dia diawali oleh huruf. Oke. Nah. Oke, yang ke-63 sekarang. Muka surat 63 yaitu i'rabi fi'lil mudhari. Ini berkaitan dengan ilmu nahwu semua nih. Sebenarnya tak perlu Anda jelaskan, tapi tak apalah, sikit-sikit saya jelaskan. Nanti kalau dah habis, kita tutuplah. Nah, baik. Fi'il mudhari juga mengalami i'rab. Yang i'rab mudhari itu juga mengalami i'rab. Maksudnya apa i'rab? Mengalami perubahan baris. Huruf akhir fi'il mudhari itu boleh berubah baris dia. Contoh di sini. Ya, contoh di sini. Oke. Fi'il mudhari juga mengalami i'rab. I'rab ini maksudnya adalah perubahan baris ataupun bentuk di akhir kata bila didahului oleh huruf-huruf tertentu. Fi'il mudhari mengenal 3 macam i'rab. Fi'il mudhari mempunyai macam 3 i'rab. 3 macam i'rab, bukan mengenal ya. Mempunyai 3 macam i'rab. Yang pertama i'rab rafa, ialah bentuk asal daripada fi'il mudhari dengan alamat tanda yang pertama dhammah. Ini dia. Ya, baris fi'il mudhari pada asalnya adalah rafa. Rafa itu maksud dia adalah dhammah. Contoh di sini. Naf'alu, kami berbuat. Taf'alu, kamu berbuat. Yaf'alu, dia berbuat. Af'ulu, aku berbuat. Ya, ini semua baris dia adalah dhammah. Ya, ini fi'il mudhari semua nih. Cuman huruf mudhari'nya dia berlainan. Na, ta, ya, ah. Baris dia semuanya dhammah. Ini baris asal ya. Baris asal rafa. Yang kedua, diakhirkan oleh ya non, yaitu taf'alinah, ini untuk perempuan. Taf'alinah, kamu perempuan seorang sedang berbuat. Yang kedua, taf'alani, kamu berdua perempuan ataupun lelaki sedang berbuat. Ditambahkan alif dan nun. Kalau taf'alin ini ditambahkan iya dan nun. Penjelasannya ada dalam ilmu saraf nih ya. Kalau nak tahu silakan ilmu saraf asas. Boleh dicari kuliah saya, boleh. Oke, yang ketiga ditambahkan waw dan nun. Ini untuk menunjukkan lelaki ramai. Taf'aluna, kalian semua sedang berbuat. Kemudian yang keempat ditambahkan alif dan nun lagi. Yaf'alani. Ini untuk ditunjukkan kepada mereka dua lelaki. Mereka lelaki berdua sedang berbuat. Yaf'aluna ditunjukkan kepada orang ramai lelaki. Yaf'aluna, mereka lelaki sedang berbuat. Diakhirkan oleh waw dan nun. Ini dalam keadaan rafa ya. Dalam keadaan rafa. Ini baris asal. Ini baris asal. Ini baris dia fi'il mudhari yang pertama rafa. Itu baris dhammah. Kalau tak baris dhammah dalam keadaan rafa, yaitu tanda rafa'nya dengan huruf nun. Kalau yang naf'alu, taf'alu, yaf'alu, af'alu ni tanda rafa' dia dengan dhammah. Tanda rafa' dia dengan dhammah.
Kalau taf'alina, taf'alani, taf'aluna, yaf'alani, yaf'alunani, tanda rofa dia dengan huruf nun. Ya. Oke. Yang kedua. Jadi yang pertama, i'rab fi'il mudhari adalah rafa. Yang kedua, i'rab fi'il mudhari adalah nasab. Nasab itu maksudnya fathah. Baris atas. I'rab nasab bila dimasuki oleh huruf nasab. Alamatnya ataupun tandanya yang pertama adalah baris fathah. Jadi fi'il mudhari itu yang kedua i'rabnya adalah nasab di atas baris fathah. Kalau kita mendengar fi'il mudhari nasab, maknanya dia baris fathah. Ataupun nun yang tadi itu dihilangkan. Nah, saya jelaskan dulu ya. Contoh di sini. Naf'ala, taf'ala, yaf'ala, af'ala. Jadi yang asalnya naf'alu nih, taf'alu, yaf'alu, af'alu. Ini baris akhir dia nih boleh dirubah. Boleh dirubah kepada baris fathah. Syarat dia kena ada huruf nasab. Mesti ada huruf nasab. Contoh, salah satu huruf nasab adalah lan, yang bermakna tidak. Lan naf'ala, kami tidak akan berbuat. Lan taf'ala, kamu tidak akan berbuat. La yaf'ala, dia tidak akan berbuat. Lan af'ala, aku tidak akan berbuat. Jadi, baris akhir fi'il mudhari apabila mau dirubah kepada baris fathah, syarat dia mesti diikuti oleh huruf nasab sebelum fi'il mudhari'nya. Seperti contoh lan, ini salah satu huruf nasab. Lan naf'ala, lan taf'ala, la yaf'ala, lan af'ala. Ya. Jadi dhamma dirubah kepada baris fathah. Nah, sekarang yang taf'alina di atas nih. Taf'alina, taf'alani, taf'aluna, taf'alani, yaf'aluna. Apabila mau dinasobkan. Apabila mau dinasobkan, caranya sama. Mengikuti dia dengan huruf nasab. Contoh kita mengambil lan. Lan. Maka nun akhir fi'il mudhari ini dia dihilangkan. Nan ini dihilangkan. Menjadi lan taf'ali, lan taf'ala, lan taf'alu, la yaf'ala, la yaf'alu. Huruf nun dihilangkan. Penjelasan ini ada dalam buku nahwu kelas saya yang hari Kamis itu. Nanti silakan dicari. Ini hanya sekedar pemberitahuan saja. Bukan secara detail ya. Kalau secara detail tak mungkin dijelaskan di sini lah. Nanti dapat confuse. Anggaplah saya ini cerita lah. Oke, lan taf'ali, kamu perempuan tidak akan berbuat. Lan taf'ala, kamu awak berdua lelaki tidak akan berbuat. Lan taf'alu, kalian semua tidak akan berbuat. La yaf'ala, mereka lelaki berdua tidak akan berbuat. La yaf'alu, mereka lelaki semua tidak akan berbuat. Maknanya negatif. Oke. Adapun yang termasuk huruf nasab ialah an. Ada an, ada bahwa. An ini maknanya bahwa. Lan tidak. Izan akan. Kai kalau begitu. Hatta supaya ataupun sehingga. Li untuk. Kai supaya. Hatta sehingga. Li untuk. Silakan nanti tengok dalam YouTube. Huruf-huruf nasab. Tengok nanti dalam YouTube. Huruf-huruf nasab dan penjelasannya. Oke. Perhatikan contoh-contoh dalam kalimat berikut. Fi'il rafa. Ana aktubud darsah. Tengok tu. Ini dalam keadaan rafa ya. Baris akhir fi'il mudhari adalah dhamma. Aktubu. Ana aktubu. Aku sedang menulis pelajaran. Ini dalam keadaan rafa. Apabila dibuat dalam keadaan nasab. Uridu an aktubah. Aktubah. Bukan aktubu lagi. Tetapi aktubah. Sebab dia ada huruf nasab. Iaitu an. Boleh dipelajari sendiri nanti ini ya. Tengok penjelasan selanjutnya dalam dalam kelas-kelas yang lain. Yang ketiga. I'rab fi'il madi adalah jazm. Jazm itu maksudnya mati ataupun sukun.
Ini asal i'rab jazm dengan tanda sukun, tanda mati. Nah, tanda mati macam ni. Okey. I'rab jazm bila dimasuki huruf jazm. Jadi fi'il mudhari itu jazm apabila dimasuki huruf jazm. Fi'il mudhari itu nasab apabila dimasuki huruf nasab. Alamat dia ada 3. Alamah jazm ni dia ada 3. Yang pertama baris sukun. Contoh dia af'al. Jadi asal dia af'alu, boleh kita baca af'al. Naf'al, taf'al, yaf'al. Syarat dia mesti diikuti oleh huruf jazm. Apa saja huruf jazm? Contoh dia lam. Lam. Lam af'al. Aku tidak berbuat. Aku dah tak berbuat. Lam naf'al. Kami tidak berbuat. Lam taf'al, kamu tidak berbuat. Lam yaf'al, dia tidak berbuat. Jadi fi'il mudhari itu apabila mau dijazmkan mesti diikuti oleh huruf jazm. Lam. Ya, lam. Untuk fi'il mudhari yang diakhirkan oleh huruf nun, seperti contoh taf'alina, maka dia menjadi lam taf'ali. Masukkan lam ya. Lam taf'ali. Lam taf'ala, lam taf'alu, lam yaf'ala, lam yaf'alu. Penjelasan secara detail tengok dalam kelas-kelas ilmu nahwu. Ya. Okay, yang ketiga, dengan membuang huruf illat. Tanda jazm yang ketiga pada fi'il mudhari yaitu dengan cara menghilangkan huruf illat ataupun huruf penyakit. Illat ni dia maknanya adalah penyakit. Huruf illat itu ada 3, alif, waw, ya. Kalau nak tahu tentang fi'il illat ni, fi'il mu'tal, tengok dalam ilmu sharaf asas. InsyaAllah dijelaskan di situ. Ada fi'il mu'tal, ada fi'il sahih. Ada huruf illat. Alif, waw, dan ya. Apabila fi'il jazm, fi'il mudhari ini dimasuki oleh huruf lam, maka huruf illatnya dia buang. Contoh yarmi. Yarmi, roma, yarmi. Yarmi. Yarmi ni dia membaling. Ini diakhirkan oleh huruf ya kan? Huruf illat. Yarmi. Apabila dia dimasuki oleh huruf jazm, maka huruf illat ni, huruf ya ni dia dihilangkan. Menjadi lam yarmi. Ini contoh je. Semua contoh ini disebutkan dalam Al-Quran ya. Disebutkan dalam Al-Quran. Baik. Adapun termasuk huruf jazm terbagi kepada 2 kelompok. Huruf jazm itu dibagi kepada 2 kelompok. Huruf jazm yang menjazmkan satu fi'il. Ada huruf jazm, dia hanya menjazmkan satu fi'il. Seperti contoh-contoh di atas tadi. Lam yadrus. Walam yafham. La tadkhulu. Lam yadrus. Ini fi'il mudhari'nya hanya satu je. Oke. Di antaranya huruf jazm yang menjazmkan satu fi'il adalah lam yang bermakna tidak, lama belum, li untuk perintah ya. Li untuk perintah maknanya hendaklah. La untuk larangan, ni la nahi, jangan. Ya, jangan. Ini menjazmkan satu fi'il saja. Penjelasannya ada dalam ilmu nahwu. Ini hanya penjelasan sedikit di sini ya. Sebab ini bukan pelajaran nahwu. Kalau nak detail, tengok dalam pelajaran ilmu nahwu. Jadi nanti cari dalam YouTube huruf-huruf jazm. Huruf-huruf jazm. Nanti akan dijelaskan. Ada huruf yang menjazmkan satu fi'il, ada huruf yang menjazmkan 2 fi'il. Oke. Kemudian yang kedua, huruf jazm yang menjazmkan 2 fi'il. Di antaranya ada in, ada man, in jika, man siapa, ma apa, mahma jangan, mata kapan, mata bila, bukan kapan. Mata bila, bilakah, ayana, bilakah, aina di mana, ainama di mana saja, anna daripada mana, haisuma dari mana saja, kaifama bagaimana saja, ayun yang mana.
Ini penjelasannya tak boleh saya jelaskan di sini nih. Untuk huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il. Ada penjelasan tertentu nih. Oke, contoh di sini. Anta ta'malu bi'amalin anta tujza bihi. Oke. Saya kira tak perlu saya jelaskan di sini nih ya. Oke, kita skip ya. Boleh tengok nanti dalam contoh-contoh ataupun penjelasan-penjelasan yang lain. Oke, muka surat 67. Jumlah ayat mufidah, yaitu kalimat yang sempurna. Dalam bahasa Arab ada dua macam susunan ayat, ya. Ada dua macam susunan ayat, ya. Ada jumlah mufidah, jumlah itu susunan ayat yang sempurna. Ada jumlah ghairu mufidah, jumlah susunan ayat yang tidak sempurna. Ini dalam bahasa Arab. Penjelasnya boleh tengok dalam kelas nahwu. Kalau tak silap buku yang pertama ataupun yang kedua. Oh, buku yang pertama kalau tak silap. Oke, jumlah mufidah ataupun kalimat sempurna boleh dikelompokkan dalam dua golongan besar, yaitu jumlah ismiyah, yaitu ayat nominal, jumlah fi'liyah, yaitu ayat verbal. Oke, yang pertama jumlah ismiyah, yaitu ayat yang dimulai dengan isim ataupun kata nama. Sebuah jumlah ismiyah boleh terdiri daripada dua bagian. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Contoh di sini, Umaruh talibun. Umaruh talibun. Umar itu adalah seorang pelajar. Oke. Umaruh talibun ini susunan ayatnya disebut jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena dia dimulakan dengan isim. Umar. Umar ini kata isim, kata nama. Yang kedua, Umar yaqra'u. Umar sedang membaca. Ini pun disebut sebagai jumlah ismiyah. Sebab susunan ayat ini dimulakan dengan isim. Umar. Beza kita dengan mengatakan yaqra'u Umar. Nah, kalau yaqra'u Umar, ini disebut jumlah fi'liyah. Sebab dia diawali oleh kata fi'il yaqra'u. Umaru fil masjidi. Umar di sekolah. Ini pun juga disebut sebagai jumlah ismiyah, yaitu susunan ayat yang dimulakan dengan kata isim. Nah, ini. Umar di sekolah. Umaru fil madrasati. Ketiga ayat di atas merupakan jumlah ismiyah dengan isim Umar sebagai mubtada, sedangkan sebagai khabar adalah talibun khabar dia, yaqra'u khabar dia, fil madrasati khabar dia. Penjelasannya tengok dalam ilmu nahwu. Nanti boleh search dalam internet apa yang dimaksud jumlah ismiyah, apa yang dimaksud jumlah fi'liyah. Oke. Meskipun mubtada pada umumnya terletak sebelum khabar, namun terkadang boleh saja sebaliknya. Khabar mendahului mubtada. Contoh alhamdulillah, alhamdulillah ataupun lillahil hamdu. Oke. Khabar muqaddam atau khabar yang dikedepankan. Mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Oke, yang kedua jumlah fi'liyah. Tadi sebagaimana yang sudah disebutkan, kalau jumlah ismiyah yaitu susunan ayat yang terdiri daripada isim. Jumlah ayat yang dimulakan dengan isim. Macam Ahmad fil masjidi, macam Ahmad akalah, itu disebut jumlah ismiyah. Nah, sekarang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini susunan ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Ya. Yang dimulakan dengan kata kerja. Ya, setidaknya jumlah fi'liyah itu terdiri daripada dua perkataan. Kata yang pertama fi'il, kata yang kedua adalah fa'il, subjek, sebagai pelaku. Contoh di sini. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Memang dalam bahasa Melayu, apabila diterjemahkan, isimnya yang disebut duluan. Tapi dalam bahasa Arab, fi'il ini disebut duluan. Ja'a Muhammadun. Ja'a adalah kata fi'il. Muhammadun adalah kata isim. Jadi ini merupakan susunan fi'il dan fa'il.
Jadi ja'a Muhammadun ini disebut jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena susunan ayat ini dimulakan dengan kata fi'il, yaitu ja'a. Ja'a adalah kata fi'il, kata kerja. Ursila Muhammadun. Muhammad telah diutus. Muhammadun, ursila Muhammadun ini disebut jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena perkataan ini, ursila Muhammadun ini, dia dimulakan dengan kata fi'il, yaitu ursila, diutus. Baik. 41.5% kalimat yang terdapat dalam Al-Quran itu terdiri daripada yang pertama, isim dhamir, kata ganti. Yang kedua, isim mausul. Alladhi, allati, isim dhamir, huwa, huma, hum. Anta, antuma, antum. Isim isyarah. Banyak isim isyarah dalam Al-Quran. Hadha, hadihi, tilka, dhalika, haulai. Okay. Kemudiannya huruf jar. Masya Allah, banyak nih huruf jar. Ada min. Ya, ada min, ada ala, ada fi, ada waw, huruf qasam, dan sebagainya. Kemudian zaraf, kata keterangan, sama ada zaraf makan ataupun zaraf zaman. Kemudian alat tanya, adawatul istifham. Ya, alat nafi, adawatul nafi, seperti la, seperti lam, alam. Kemudian alat taukid, seperti inna, qad, dan sebagainya. Kemudian lain-lain. Ukhra, asya'a ukhra, yang lain-lain. Nah, ini susunan ataupun isim-isim yang terdapat dalam kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Quran. Dah tamat dah, habis insyaallah. Jadi saran ana kalau nak memperjelas tentang tentang nota tambahan ini, silakan rujuk kembali tentang pelajaran ilmu nahwu ataupun kelas ilmu nahwu. Nah, tapi kebanyakannya yang dijelaskan ini semuanya terdapat dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran. Oke, silakan. Ada soalan tak sebelum kita tutup? Ada lagi yang nak dijelaskan nih? Ada soalan tak? Apa-apa boleh bertanya yang berkaitan dengan ini? Nampaknya tak ada. Ini jadi banyak perkataan-perkataan kata fi'il yang sudah kita hafalkan, yang sudah kita pelajari. Silakan dipraktikkan dalam bacaan Al-Quran. Setiap kita membaca Al-Quran, maka kita terus merenungkan, ya, memikirkan apa makna dia, ya, apa maksud dia. Kalau boleh dengan maksudnya, dengan tafsirannya. Dan yang lebih elok lagi, kalau baca Al-Quran itu usahakan membaca Al-Quran yang ada terjemahan langsung. Jadi kalau kita baca Al-Quran yang ada terjemahan langsung, kalau kita tak paham, terus kita tengok, ya, kita tengok, ya. Kita tengok apa erti dia, apa maksud dia. InsyaAllah kita mudah paham. Senang untuk paham. Oke, kalau tak ada soalan kita tutup insyaAllah. Jadi kelas untuk hari Rabu, Al-Quran secara harfiah sudah tamat. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita pelajari tentang memahami Al-Quran secara harfiah ini, semoga usaha kita di dalam memahami Al-Quran ini dicatat dan dihitung sebagai amalan soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari selama ini kita dapat mengamalkannya, dapat mempraktekannya dalam bacaan Al-Quran. Semoga yang apa kita pelajari, yang apa kita usahakan selama ini dicatat sebagai sebagai amalan soleh. Tadi ya, sebagai amalan soleh yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya nanti di yaumil qiyamah. Apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada sendiri, apabila ada perkataan yang menyinggung ataupun yang menyakiti, ataupun ada penjelasan saya yang salah, bahkan menyeleweng, mengikut hawa nafsu saya minta maaf. Ya. Saya minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khair Ustaz. الله يبارك فيكم. Ustaz, nak tanya yang awal kelas tadi Ustaz baca ayat Quran tu ayat apa? Yang mana? Yang awal-awal tu. Dalam muqaddimah tu ke? Mukadimah. Yang mana? Ya ayuhan nasu taqu. Ya, betul. Itu surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Yang ya ayyuhalladzina amanu taqullah itu kalau tak silap surah Ali Imran, Tapi ayat saya lupa. Okey. Tak apa. Karena ini Baik. surah An-Nisa permulaan yang tadi ya ayuhan nas. Ya, Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.